Kalau sekarang kamu masih mikir harus punya modal gede buat mulai bisnis, itu udah mindset lama. Nyatanya, banyak banget bisnis sampingan modal kecil yang kalau dikerjain serius, hasilnya bisa jauh lebih besar dari gaji bulanan. Masalahnya, banyak orang keburu mikir ribet duluan, padahal peluangnya ada di depan mata. Hari ini, kita bahas 7 bisnis sampingan yang modalnya kecil, gampang dimulai, tapi kalau dikelola dengan benar, bisa jadi mesin cuan besar. Kita mulai dari yang pertama. Nomor satu, jualan makanan rumahan. Makanan itu kebutuhan pokok, semua orang butuh makan. Dan tren sekarang, banyak orang lebih suka beli makanan jadi dibanding masak sendiri, karena sibuk kerja. Contoh nyatanya, ada usaha frozen food lokal yang awalnya cuma produksi nugget rumahan dari dapur kecil. Awalnya, modalnya cuma 2 juta rupiah untuk bahan baku dan kemasan. Tapi karena mereka konsisten jualan lewat WhatsApp dan marketplace, sekarang omset bulanannya bisa ratusan juta. Data dari Kata Data tahun 2024 nunjukin kalau industri kuliner online tumbuh lebih dari 15% setiap tahun. Jadi, kalau kamu punya resep andalan, mulai aja kecil-kecilan. Nomor 2, reseller atau dropship. Ini bisnis yang modalnya hampir nol. Kamu nggak perlu stok barang, cukup cari supplier yang terpercaya, lalu jualin barangnya lewat marketplace atau media sosial. Contoh nyata bisa dilihat dari tren penjual di Shopee atau Tokopedia. Menurut laporan iPrice, jumlah reseller di Indonesia makin naik karena model bisnis ini minim resiko. Ada kisah seorang mahasiswa di Jogja yang mulai dropship produk fashion wanita. Modalnya cuma buat kuota internet dan promosi. Setahun jalan, dia bisa dapat keuntungan belasan juta tiap bulan. Jadi kalau ada yang bilang dropship udah mati, jelas salah. Nomor 3, les online. Sejak pandemi, orang udah makin terbiasa dengan kelas online. Bahkan setelah sekolah tatap muka balik lagi, banyak orang tua tetap milih les online karena lebih fleksibel. Nggak perlu sewa tempat, cukup pakai Zoom atau Google Meet. Kalau kamu punya skill matematika, bahasa Inggris, atau bahkan skill unik kayak desain grafis, ini bisa jadi bisnis cuan. Data dari Statista tahun 2024 nunjukin kalau pasar online education global nilainya lebih dari 350 miliar dolar. Di Indonesia sendiri, startup kayak Ruang Guru buktiin kalau model belajar online itu punya demand yang tinggi. Kamu bisa mulai sendiri, bahkan cuma dengan modal laptop dan kuota internet. Nomor 4, affiliate marketing. Ini cocok banget buat kamu yang aktif di media sosial. Konsepnya, kamu promosiin produk orang lain lewat link, dan setiap ada yang beli lewat link kamu dapat komisi. Platform kayak Tokopedia Affiliate atau Shopee Affiliate bikin sistem ini gampang banget dijalanin. Ada studi kasus menarik. Seorang konten creator TikTok Indonesia bisa dapat puluhan juta tiap bulan cuma dari affiliate produk rumah tangga. Modalnya hanya bikin konten rutin dengan HP. Jadi, kalau kamu hobi bikin konten, mending arahkan sekalian ke affiliate biar jadi duit. Nomor 5, jualan produk digital. Produk digital itu unik karena kamu bikin sekali, tapi bisa dijual berkali-kali tanpa stok barang. Contohnya, e-book, template desain, preset foto, atau bahkan kelas online. Menurut laporan dari Gumroad, banyak kreator individu bisa dapat income pasif dari produk digital yang sederhana. Di Indonesia sendiri, contohnya desain template PowerPoint dan CV di platform kayak Etsy atau bahkan Instagram. Laris banget dibeli mahasiswa dan fresh graduate. Modalnya cuma skill bikin konten digital. Tapi potensi untungnya besar banget karena nggak ada biaya produksi ulang. Nomor 6, bisnis thrift shop atau pre-loved. Anak muda sekarang banyak yang doyan belanja barang pre-love karena harganya lebih murah tapi tetap keren. Tren thrifting bahkan sempat viral di TikTok. Menurut data CNBC Indonesia, penjualan pakaian bekas impor di tanah air nilainya triliunan per tahun. Ada contoh nyata, penjual thrift shop di Bandung yang awalnya cuma jual baju bekas impor lewat Instagram. Modal pertamanya cuma 1 juta rupiah buat belanja karungan, sekarang bisa buka toko fisik karena omset bulanannya udah stabil puluhan juta. Jadi, kalau kamu punya mata jeli cari barang bagus, ini peluang gede. Nomor 7, jasa titip atau just tip. Orang Indonesia hobi belanja barang luar negeri, tapi nggak semua bisa pergi sendiri. Nah, just tip jadi solusi.
Contoh konkretnya banyak banget, misalnya just tip bareng Korea atau Jepang. Ada yang berangkat sekali, pulangnya bawa koper penuh titipan. Untung bersih bisa jutaan dalam sekali perjalanan. Bahkan sekarang ada yang fokus ke just tip online tanpa perlu keluar negeri. Misalnya titip belanja barang dari e-commerce luar kayak Amazon. Laporan dari Kompas nunjukin bisnis just tip makin naik karena makin banyak orang cari barang unik atau limited edition. Modalnya cuma kepercayaan dan jaringan. Tapi kalau serius, ini bisa jadi penghasilan gede. Nah, dari 7 bisnis tadi, semua punya kesamaan. Modalnya relatif kecil, tapi potensi cuannya gede kalau dikerjain serius. Kuncinya ada di konsistensi, rajin promosi, dan pinter cari peluang. Jangan keburu mikir harus sempurna dulu, karena bisnis gede itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kesimpulannya, kalau kamu masih nunggu punya modal gede baru mau mulai, kamu bakal ketinggalan jauh. Sekarang peluangnya udah kebuka lebar, tinggal pilih mana yang cocok sama skill dan waktumu. Ingat, bisnis sampingan yang berhasil bukan yang paling keren, tapi yang paling konsisten dijalanin. Jadi, dari 7 bisnis ini, kira-kira mana yang paling cocok buat kamu? Coba tulis di kolom komentar, siapa tahu bisa jadi inspirasi buat orang lain juga.